Undang-Undang ITE yang tadinya tahun 2008 terus pernah direvisi 2016 dan sekarang ada rencana revisi Undang-Undang ITE di tahun ini ya, tahun 2001 ada revisi. Nah, ITE singkatan dari Informasi Transaksi Elektronik. Meskipun kurang tepat penggunaannya karena awalnya semangat batinnya undang-undang ini dilahirkan karena sudah mulai ada transaksi jual beli online pada saat itu. Jadi sebetulnya ini lebih dominan ke urusan semacam perbankan ya, penipuan atau apa. Sebaiknya memang diganti juga itu nama di dalam nanti rencana revisi itu. Oke. Saya coba ini di bawah 10 menit saya akan bahas tentang UU ITE rencana revisi tahun 2021 ini. Sebelumnya mohon maklum saya bukan YouTuber, jadi nafas saya agak terdengar karena di depan badan saya ada tripod, terus ada HP dan muka saya dekat ke mic, jadi ada suara napas dan lain-lain. Jadi mohon dimaklum videonya kurang nyaman ditonton. Nih, pandangan ini adalah pandangan apa yang terjadi, sudah terjadi, dan juga pengalaman di negeri ini yang sesungguhnya tidak harus terjadi, yang diistilahkan oleh Presiden. Kalau mau direvisi ya silakan, dan itu memang lampu hijau yang bagus, benar, karena banyak sekali kerancuan di dalam UU ITE. Cara penggunaan UU ITE tersebut, dan juga Kapolri juga menanggapinya dengan positif dan dengan niat baik lah begitu. Nah, ya itulah yang diistilahkan Kapolri dengan apa, tajam ke bawah tumpul ke atas dan lain sebagainya. Inilah keadaannya yang terjadi pada saat UU ITE digunakan dan dikenakan kepada seorang warga negara. Ya. Pertama, kita harus mempunyai wawasan dan wacana dan inspirasi dari negeri orang lain juga, dan termasuk dari alat perangkat atau apa itu namanya, karena saya orang gaptek ya, dari internet itu sendiri, dari virtualnya itu sendiri, karena sebetulnya di dalamnya ada syarat-syaratnya. Nanti saya uraikan. Pertama, yang harus dilindungi adalah posting di internet atau di virtual itu, bila mana ada unsur pidananya benar ada unsur pidananya, dan juga video itu dari 0 detik sampai akhir detiknya itu utuh, genuine, original, maka orang yang memosting tidak boleh diperkarakan ya, tidak boleh dipidanakan. Itu di banyak negara Eropa, di negara maju melakukan hal itu di dalam undang-undangnya. Ya, mereka tidak salah. Masalah nanti teknisnya diblurkah atau gimana kah? Itu masalah teknisnya nanti kita bahas ya. Soalnya itu ada poinnya di situ nanti nih, ada poinnya nanti. Nah, dan lalu yang posting bila benar tidak dapat diperkarakan, bahkan harus dilindungi kan begitu. Nah, ini dia kaitannya. Kalau nanti, karena sekarang sudah terjadi ya, video live, CCTV ya, dengan secara manual manusianya yang masukin ke apa itu namanya, gadget ya. Ya kan, diposting. Apa bedanya dengan CCTV? Coba. Siapa yang mau dituntut? Yang punya. Gitu loh. Ini harus jelas dulu. Kalau menurut saya melihat keadaan kenyataan, ini harus kita samakan dan persamakan dengan perangkat undang-undang yang nanti baru nanti. Mengapa demikian? Karena ini udah masuk zamannya yang apa itu, live itu langsung, tanpa ada niat memvideokan orang, memvideokan sesuatu dan lain-lain, karena itu kan otomatis, bahkan 24 jam terus menerus. Kita tidak tahu ada peristiwa apa di depan lensa kamera semacam apa itu, video live atau CCTV, atau yang sekarang diistilahkan apa itu, di Facebook juga ada ya, yang bisa live langsung begitu aja terus, atau
Instastory ya namanya, Instastory begitu aja terus. Bahkan ada CCTV yang dapat dikaitkan ke YouTube langsung tanpa yang si punya, tanpa ada niat jelek, niat apa untuk merekam ada peristiwa apa yang seluas lensa kamera itu menangkap, tapi sudah langsung live, maka publik sudah melihat. Ini harus diantisipasi tentang ada pasal yang mengatakan menayangkan dan juga mentransfer ya, dan lain-lain ya saya tidak hafal ini. Sharing memang sangat diharapkan untuk sampai kepada pihak yang berwenang, kepada pemerintah dan juga kepada para ahli hukum di negeri ini ya. Ini harus dipikirkan karena selama ini ada unsur sentimen, ada unsur siapa yang berkuasa dan lain sebagainya, maka kan lucu nanti kalau dia punya kuasa, orang yang posting bisa kena kalau merugikan dirinya. Tapi kalau postingan tersebut menguntungkan dirinya, tidak apa-apa si pelaku posting. Kan itu yang terjadi sekarang ini, itu fakta ya. Dan bagaimana nanti kalau yang live, kalau yang CCTV? Saya buktikan, misalnya Instagram, ini HP lah ibaratnya, dia lagi mengambil wajahnya tapi ada sesuatu di belakang badannya. Bagaimana? Ada pembunuhan atau ada hal-hal yang pelanggaran hukum tentunya dan lain-lain, atau bahkan ada orang yang gak suka dengan tertayangnya tersebut secara live. Tidak ada unsur sengaja oleh si pelaku pengambil video itu, pengambil gambar itu satu. Kedua, nanti harus dilihat dulu begini, mesti belajar ya, atau mesti mendapatkan referensi atau wawasan ya, pelajari tentang kantor berita Reuters. Reuters itu sudah puluhan tahun menayangkan video ya dari CCTV di seluruh penjuru kota dan lain-lain itu. Begini caranya mereka bekerja. Mereka tidak tambahkan apapun, narasikah atau editankah atau apakah, tidak. Original, genuine, demikian adanya. Jadi ibarat mata manusia digantikan oleh alat apa itu, kamera, lensa lah, begitu. Itu mesti dipelajari ya, karena sebetulnya itu yang benar. Karena yang sekarang terjadi adalah yang diistilahkan dikriminalisasikan itu ya, akhirnya dipidanakan itu adalah orang yang video satu tidak genuine dari 0 detik sampai akhir detik. Kedua adalah ada penambahan yang diistilahkan orang penggiringan apa segala itu bukan bahasa hukum sebetulnya ya, penggiringan opini apa segala ya. Itulah ada narasi yang ditambahkan di dalam tayangan video tersebut ya. Nah, itu mesti detail nanti ya. Ini nggak sempat di video ini semua ya. Oke. Terus pelapor mesti, pelapor mesti berkaitan langsung dengan hal-hal video tersebut yang ada unsur pidananya yang terlihat saja di video. Kita jangan masuk ke perkaranya, ada peristiwa apa di dalam video itu. Enggak. Kita in frame namanya. Apa yang tertayang saja. Ya nanti saya ada terangkan, ada perbedaannya nanti terakhir. In frame-nya apa? Karena nanti akhirnya keluar asumsi, keluar opini, keluar bahkan sentimen. Ya, gitu. Jadi apa saja yang in frame-nya saja. Itu. Jadi si pelapor itu, nah ini yang mesti dipikirkan oleh ahli hukum ya. Pelapornya itu gimana? Individu kah? Komunitas kah? Nah, kalau komunitas, kita ambil contoh, misalnya ada satu komunitas, kita bilang aja suku X. Kalau menurut saya nggak apa-apa, namun lembaga suku X itu mesti yang berbadan hukum, mesti yang terdaftar di Kemenhumkam atau di Depdagri, begitu loh. Tidak bisa mengatasnamakan, karena suku itu suku saya gini-gini, tersinggung atau apa segala. Nanti semua orang bisa mengaku-ngaku ya. Saya persingkat aja supaya nggak terlampau panjang. Nah,
lokasi kejadian. Lihat kalau LP, lokasi kejadian itu selalu di mana kamu tonton itu video, di kota Bandung, di kota Jambi, di kota Gorontalo, di kota Banjarmasin. Nggak bisa. Nanti materi yang sama bisa ada ribuan pelapor dari sudut pandang yang berbeda, dari potongan-potongan video yang padahal substansinya sama. Namun kan kalau barang yang dilaporkan itu kan tidak boleh sama, gampang. Kalau memang awalnya itu dari video, potong dikit aja kan udah lain judulnya, ya toh, lain semuanya begitu. Jadi tidak bisa di waktu pelaporan LP ya, laporan polisi di kantor polisi, tidak bisa mengatakan bahwa si pelapor itu mengetahui tentang dugaan tindakan pidana itu di lokasi di mana dia melapor. Tidak bisa. Jadi itu mesti diisi dengan tulisan lokasinya adalah di internet, ya, di dunia virtual gitu. Karena nanti bisa terus-terusan nanti orang melapor dari seluruh sudut kota, dari seluruh polsek di negeri ini, seluruh polres, seluruh polda, ya. Nah, ini sebetulnya yang agak repot dan belum tersedia. Mesti ada oh ya, ini dulu ya, habis lokasi ya, mesti ditulis di internet. Terus mesti ada pra LP di tingkat polda. Karena ini kan lokusnya kan internet ditulis, maka setiap wilayah itu lumayan diserahkan ke polda. Jadi kan agak sedikit mengerucut. Kalau Polres ada ratusan Polres kali, ada ribuan polsek nanti, ya. Jadi kalau ada orang lapor di desa mana, di dusun mana nggak apa-apa, di polsek mana nggak apa-apa. Tapi peristiwa yang dilaporkan tentang internet itu mesti diserahkan dulu ke polda untuk digodok. Apakah laporan tersebut sudah layak dinaikkan? Nah, ini dia yang namanya mesti ada pra LP di tingkat polda. Lumayan 34 titik berarti. Kan polda kan sejumlah provinsi. Supaya tidak kebentur, karena kan 34 polda itu kan lebih mudah mengkontrolnya antar 34 polda toh, begitu. Supaya tidak hal yang sama yang dilaporkan, ya. Jadi mesti ada pra, karena kenapa? Disinilah mau lanjut atau ditolak. Jangan lempar ke pra peradilan, ntar numpuk. Itu sudah tahap lanjut toh sebetulnya kan, ya sudah tahap proses BAP itu nanti. Jangan. Jadi ada lagi nanti tahapan pra LP itu, pra laporan polisi itu, yang si pelapor tunggu dulu. Karena laporan dia itu mesti kita lempar dulu ke tingkat polda supaya diperiksa dulu, ya, apakah laporan internet dia itu sudah ada memenuhi unsur atau tidak, ya. Nah, lalu nanti misalnya sudah masuk ke pengadilan, ya, itu nanti saya juga nggak tahu ahli hukum itu mau delik aduan atau tidak atau gimana, ya. Nanti saksi ahli, ya, pada saat pengadilan berjalan dalam konteks itu tadi, suatu LP, mesti ahlinya khusus postingan. Nah, ini dia. Ini kita belum ada ini yang setingkat strata akademisnya ini dalam ahli ini. Yang selama ini terjadi, saksi ahlinya yang dimintai pendapatnya, keterangannya itu dari berbagai disiplin ilmu. Nggak bisa ahli bahasa nanti ada ahli apa itu biasanya yang suka diundang itu, ahli apa itu IT ya, IT ya, atau ahli apa lagi nanti, semuanya nggak bisa. Karena ini konteksnya bukan masalah elektroniknya, bukan masalah videonya, bukan, ya kan. Apakah pembuktian itu boleh saja, pembuktian apakah ini genuine atau tidak, original atau tidak, itu boleh. Tetapi yang mau disidangkan konten substansi tayangan in frame itu mesti ada ahlinya, gitu loh.
Nah, ini kita belum punya ahlinya itu. Gitu. Tidak bisa dipisah nanti. Ya nanti diundanglah ahli gestur tubuh, diundanglah ahli bahasa. Jadi terpisah-pisah nanti dominan di satu sisi. Dominan di satu bidang disiplin ilmu. Nah, di dalam ilmu nanti katakanlah kita melahirkan sarjana ahli khusus postingan ya begitu ya, itu istilah gampang. Sudah termaktub di dalamnya. Gitu loh. Karena itu ada drama di dalam in frame postingan video tersebut. Gitu. Segalanya ada audio visual di dalamnya, ada gerakan, ada mimik, ada narasi, ada segalanya. Tidak bisa dipisah-pisah menjadi saksi ahli satu persatu. Nanti pasti dominan. Kita sudah punya bukti terjadi itu, ya. Nah, ini karena sudah terlampau panjang, mungkin ini terakhir, nanti kapan-kapan saya sambung. Ini dia yang agak sedikit kurang sensitif negeri ini, tentang pisahkan peristiwa yang di konten substansi video itu dengan videonya. Ini penting. Artinya kenapa? Pada saat tertayang sesuatu peristiwa yang diduga ada unsur pidananya, ya, tertayang ya, karena harus katakan tertayang, tanpa disengaja bisa, disengaja bisa. Ada CCTV, ada live yang tadi kita bahas, ya kan, in frame-nya saja, dan ada peristiwa itu yang mau diusut. Silakan aparat mengusut, misalnya ada maling, begitu ya, ada maling pada saat di video yang tertayang itu, berarti ada dua sisi yang dapat digunakan video tersebut. Masalah peristiwa apa itu? PMH ya, perbuatan melawan hukumnya, silakan jalanin, karena mendapatkan itu kan video tersebut dapat digolongkan menjadi informasi awal lah begitu, silakan saja. Namun video itu sedang diperkarakan dalam konteks lainnya gitu loh. Jadi pisahkan dulu. Tidak bisa langsung blek paketan mengkasuskan video tersebut dan mengkasuskan isi video tersebut. Yaitu yang tadi bilang seandainya ada PMH-nya di dalam atau lain sebagainya. Kenapa ini penting? Begini. Terjadi nanti keberatan si pelaku perbuatan melawan hukum menuntut balik atas tayangan video itu. Nah, kepikiran gak tuh UU ITE begitu? Katakanlah ini ada satu orang, oke, udah ketangkep basah lah katanya dari CCTV, oke, dari live apa dari apalah postingan lah, sama itu. Nanti kita harus persamakan itu. Bunyi undang-undangnya mesti kena semuanya, sengaja maupun tidak. Jadi yang sekarang terjadi kan pernah dibilang kan ada pasalnya itu kan, pernah ada yang berapa waktu lalu kena si memosting padahal itu hasil editan, nggak bisa nangkep orang yang pertama membuat editan. Satu, terjadi itu sebetulnya keliru. Kedua juga dibilang bahwa tayangan tersebut ada narasinya atau lain sebagainya, jadi dia kena juga si pemosting ya kan, atau dia hanya meneruskan. Dan juga ada lagi sebetulnya paling lucu adalah ada transfer katanya, memang ada pasalnya memang. Nah itu yang harus dicermati ya, itu agak-agak keliru. Transfer dari suatu aplikasi dari si A ke si B katanya. Tunggu dulu, harus pelajari dulu. Itu ada syarat-syaratnya, aturan, regulasi, rule atas aplikasi tersebut. Bila mana dia konteksnya hanya 2 orang, tidak merugikan pihak lain dan tidak ada laporan, ya, dan itu posisinya terkunci, lock, tidak bisa diperkarakan. Saya ambil contoh, ya, harusnya yang terjadi. Kita ambil apa? Contoh sebuah sosmed, ya, Facebook. Kita simpan video, kita simpan foto kita, foto pribadi kita dalam konteks terkunci. Namun suatu hari ada yang bisa memilikinya, gitu loh. Nah,
ternyata memilikinya itu ada unsur-unsur KUHP-nya lah begitu, entah itu ya begitulah ya, gambar sensitif atau video apa begitu ya, itu kan banyak hal nanti kita pilah. Intinya bisa dikenakan UU ITE dan juga KUHP. Tahu apa yang harusnya terjadi? Si pengambil konten itu dari Facebook yang di-lock, dia mesti dikenakan pencuri. Jangan dibolak-balik dong. Gitu loh. Jadi kalau konteks ada konten entah video, entah foto, entah apa, kalau memang si awal ya, si owner daripada konten tersebut memosting di sosmed pribadinya dalam konteks terbuka, unlock, ada yang ngambil tidak bisa diperkarakan. Dan bila mana dia memostingnya di sosmed pribadinya yang unlock dan ternyata ada unsur pidananya, silahkan diperkarakan. Namun kalau dia menyimpan konten dia, video dia, gambar dia, ya entah itu apalah, gambar pribadi dan lain-lain, tapi dalam konteks lock, tetapi dapat dimiliki oleh orang lain itu yang mesti kena pidana. Gitu dong, jangan, kita mesti fair begitu ya. Jadi saya rasa ini udah terlalu panjang, jadi ini sharing mudah-mudahan sampai kepada pihak yang yang terkait lah begitu. Nanti kalau ini ada di YouTube bisa hubungin, saya akan detailkan lagi karena nanti terlalu panjang di sini. Oke, video Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik, yang namanya sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan karena ini semangat batinnya berbeda pada hari dilahirkannya undang-undang tersebut ya. Video UU ITE saya cut dulu.